nanti daftar hadirnya diisi setelah kegiatan matsama, setelah selesai ya, karena daftar hadirnya belum disiapkan. Jangan diisi daftar hadir yang kemarin. Nanti terjadi penumpukan kehadiran. Jadi nanti disiapkan dulu oleh panitia daftar hadirnya. Setelah Zoom selesai, kegiatan kita matsama hari kedua ini selesai, baru kalian boleh mengisi daftar hadir. Selesai ya. Dengar dulu sebentar. Saat acara dimulai kegiatan ini, saya akan mati seluruh tiket kalian. Jadi kalian hanya akan mendengar diri akan menyampaikan materi pada hari ini. Jadi sebentar saya akan matikan seluruh kalian. Sudah paham ya? Ya. Dengar suara saya jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat sama di hari kedua akan segera dimulai, maka dari itu mikrofon seluruh peserta matsama akan dimatikan oleh operator. Oke, semua mic telah dimatikan. Di suara di sini. Oh, masih juga. Mau juga masih. Dengar saya. Cek. Mana ke? Yang. Tolong matikan mikrofon. Mereka bilang apa? Sekali lagi, Matikan tidak boleh mikrofon. ada suara. Tidak boleh lagi ada suara. Mau panggil siapa kek, mau bercerita dengan siapa kek, fokus di kegiatan matsama. Ingat, fokus di kegiatan matsama. Ya, Ustaz. Halo. Bagi yang mendengarkan suaranya Ustadz, silakan klik jempol pada reaction. Sekali lagi, bagi yang mendengarkan suaranya Ustadz, silakan klik jempol pada reaction.
Baik, kita mulai matsama pada hari ini, yakni hari kedua pada tanggal 15 Juli 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, karunia serta inayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang luar biasa apik ini guna mengikuti kegiatan hari kedua kegiatan Matsama tahun pelajaran 2020-2021 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ND dengan tema membentuk pribadi siswa yang disiplin, cerdas, dan berakhlak mulia menuju madrasah hebat bermartabat. Di tengah-tengah anak-anakku sekalian telah hadir sosok ibu, sosok ustazah yang insya Allah akan memberikan materi pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Rahmawati Purnamasari SPD yang menjabat sebagai Wakamat Sarana dan Prasarana pada MTS Negeri 1 ND. Untuk lebih afdalnya kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penyampaian materi langsung saja kami serahkan kepada Ibu Wakamat Sarana dan Prasarana, Ibu Rahmawati Purnamasari SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Asis selaku moderator pada Matsama di hari kedua hari ini, Rabu 18 Juli 2020. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi pengenalan lingkungan madrasah. Sebelum saya mulai, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali meskipun tidak secara langsung untuk mengikuti Matsama di hari kedua. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabatnya hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang saat ini berada di rumah dan berada di luar rumah juga seperti Ibu lihat di layar ini. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Untuk materi kita hari ini, pengenalan lingkungan madrasah, mohon maaf sekali, kalian berada di rumah, tapi kami tetap memperkenalkan madrasah atau MTS Negeri 1 ND yang entah kapan kalian akan bergabung secara langsung di madrasah bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru di sini. Sebelum lebih jauh, Ibu memperkenalkan MTS, terlebih dahulu kita simak video yang akan kami tayangkan. Nah, dalam video itu nanti kalian akan melihat berbagai sarana pendukung, termasuk di dalamnya itu kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di madrasah ini. Juga Bapak, Ibu guru dan pegawai yang ketika kalian masuk nanti, kalian akan bertemu dengan mereka. Baik, kita simak videonya.
Baik, sambil menunggu teman-teman operator mempersiapkan video yang akan Ibu tayangkan, sedikit Ibu ingin menyampaikan kepada kalian tentang visi dan misi MTS Negeri 1 ND. Baik, visinya untuk MTS mewujudkan MTS Negeri 1 ND yang unggul dalam iptek dan imtak serta berakhlakul karimah. Visi ini ke depannya nanti selama kalian berada di sini 3 tahun setelah Anda menjalankan pendidikan di sini, diharapkan kalian memiliki pribadi yang unggul, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam iman dan ketakwaan serta berakhlakul karimah. Jadi setelah keluar dari sini, itu harapan MTS yang akan kalian bawa sampai kapanpun. Kemudian untuk misinya, yang pertama, oh ya, videonya kita langsung lihat di video. Warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta didik baru dimanapun kalian berada, perkenalkan, nama saya Rahmawati Purnamasari SPD. Saat ini menjabat sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, juga sebagai pengamat jurusan sarana dan prasarana. Untuk mengetahui madrasah Surabaya saat ini saya sudah berada di depan lobi kantor MTS Negeri 1 ND. MTS Negeri 1 ND merupakan lembaga pendidikan setingkat SMP yang bersifat tepatnya di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten MTS Negeri 1 ND dipimpin oleh Bapak Samsudin Khalid SPD. Visi MTS Negeri 1 ND yakni mewujudkan MTS Negeri 1 ND dalam iptek dan imtak serta berakhlak karimah. Sedangkan misi efisien kedua, membentuk warga madrasah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti, mengembangkan sikap dan perilaku religius baik dalam madrasah maupun di luar madrasah. Ketiga, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan inovatif. 5. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis. 6. Mengupayakan pemanfaatan waktu belajar, sumber daya manusia, dan sarana prasarana agar memberikan hasil yang terbaik bagi perkembangan pendidik. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang berprofesional dan berkompetensi.
Kedelapan, meningkatkan sinergisitas atas komponen madrasah. MTS Negeri 1 ND juga dilengkapi oleh beberapa sarana pendukung, di antaranya ruang kepala madrasah, ruang kepala tata usaha, ruang guru, perpustakaan, ruang UKS, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer, ruang keterampilan, ruang olahraga, ruang belajar, ruang BPBK, gudang, kantin, musola, dan ruang satpam serta area parkir serta lapangan. Kalian bisa memanfaatkan ruang perpustakaan sebagai sarana pendukung kegiatan pembelajaran IM. Meliputi 3 kegiatan. 1. Kegiatan intrakurikuler. 2. Kegiatan co-kurikuler. Dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan melalui tatap muka jam-jam pelajaran yang waktunya telah ditentukan dalam kurikulum. Kegiatan kurikuler merupakan kegiatan belajar mengajar melalui pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan di luar jam pelajaran dalam kegiatan intrakurikuler. Dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTS Negeri 1 SD. 1. Ekstrakurikuler wajib adalah pramuka dan ekstrakurikuler pilihan. Kalian bisa memilih salah satu di antara ekstrakurikuler pilihan. 1. Bina seni, bina model umum, bina olahraga, rohani Islam, karya ilmiah majalah, dan para pemikiran Indonesia. Nah, itulah tadi sebelumnya perkenalan dengan lingkungan. Mari lanjutkan madrasah hebat bermartabat bersama kami, keluarga besar MTS Negeri 1 ND. Salam hormat dari kami, billahi taufik wal Indonesia. Baik, demikian tadi sekilas video tentang lingkungan madrasah yang di dalamnya terlihat berbagai sarana pendukung dan berbagai kegiatan, baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Baik, karena video tadi cepat, ada beberapa bagian yang memang dicepat. Jadi bisa Ibu jelaskan kembali bahwa MTS Negeri 1 ND dilengkapi berbagai sarana pendukung. Yang pertama ada ruang kepala madrasah. Jadi dari depan halaman nanti kalian akan duluan melihat ruang kepala madrasah dan ruangan kepala tata usaha yang di depannya langsung terlihat lobi. Kemudian ruang wakamat, ruang guru, ruang perpustakaan. Jadi nanti jika kalian membutuhkan buku-buku bacaan, baik itu buku bacaan wajib maupun buku bacaan cerita-cerita fiksi, itu bisa kalian pinjam di perpustakaan. Kemudian sarana kesehatan, yaitu UKS. Di UKS sudah dilengkapi dengan berbagai alat kesehatan dan obat-obatan. Dan untuk kegiatan UKS di setiap bulannya itu ada pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pemberian pil tambah darah untuk siswa-siswaku yang putri. Selain itu juga dilengkapi dengan laboratorium IPA
laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer. Nah, untuk 3 laboratorium ini akan kalian gunakan untuk menunjang kegiatan PBM di dalam kelas. Selanjutnya, ruang keterampilan, ruang olahraga, dan ruang belajar. Nah, untuk ruang belajar ini, kalian akan melihat sebanyak 28 ruang belajar. Ya, termasuk nanti ruang belajar kalian ya yang kelas 7. Kemudian ruang BPBK, gudang, kantin, musola. Ya, nanti kegiatan-kegiatan kita setelah istirahat dan jam sholat kita akan kamu akan langsung melihat kantin dan musola. Selanjutnya tenaga pendidik. Ya, nanti guru-guru kalian itu berjumlah 56 orang. Itu selain kepala madrasah dan para wakil kepala madrasah. Jadi wakil kepala madrasah di madrasah itu ada 4, ada wakamat urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, dan urusan sapra. Kemudian untuk guru-guru lain, sebanyak 14 mapel dengan jumlah guru yang setiap mapelnya berbeda-beda. Ya, kalau di sekolah dasar biasanya kalian satu kelas ya satu guru, tapi kalau sudah di madrasah sanawiyah tidak lagi ya. Kalian untuk 14 mata pelajaran satu kelas itu kalian akan bertemu dengan 14 guru. Ya, nanti guru-guru setelah kalian masuk kalian akan tahu dan bisa berkenalan dengan Bapak Ibu guru. Kemudian untuk tenaga pegawai, kita punya kepala tata usaha dan staf pelaksana administrasi yang akan membantu para guru dan para wakamat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian kegiatan intrakurikuler, kegiatan pembelajaran, ya KBM. Nah, semasa pandemi ini, kegiatan intrakurikuler kalian di rumah selama belum ada pemberitahuan dari pemerintah daerah setempat, maka belajar kita nanti secara daring ya, lewat e-learning dan berbagai macam aplikasi belajar lain. Nanti akan diperkenalkan oleh para guru. Kemudian nanti tugas-tugas kalian juga bisa di-upload di aplikasi yang sudah disediakan. Begitupun kegiatan kokurikuler. Tugas-tugas yang dikerjakan atau diberikan oleh Bapak Ibu guru di luar jam pelajaran tatap muka itu wajib dikerjakan. Selama proses daring ini kalian wajib mengupload tugas-tugas yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu guru. Karena kalau tidak mengerjakan seperti kegiatan, apalagi kegiatan intrakurikuler, maka akan ada sanksi dan bisa-bisa juga tidak naik kelas. Maka nanti gunakan ya gawai yang kalian pegang saat ini atau Android untuk kegiatan-kegiatan yang penting, kegiatan-kegiatan belajar. Nah, ini sekilas Ibu lihat di settingan kalian ini ada yang ngajak main bareng nih FF. Nah, Ibu harap untuk hari ini cukup hari ini ya. Untuk pembelajaran daring selanjutnya yang ada kaitannya dengan kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler, mohon ini dikurangi atau bahkan ditiadakan sama sekali. Ya, anak-anakku. Kemudian kegiatan kita yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin kegiatan ini yang paling kalian minati atau paling kalian gemari. Kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Ya, pramuka ini wajib diikuti oleh semua siswa tanpa kecuali. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan, kalian bisa memilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Jadi, kalian yang memiliki minat atau bakat di seni, maka kalian bisa memilih bidang ekstrakurikuler yang ada kaitannya dengan kesenian. Kemudian untuk siswa yang memang minat di
kegiatan-kegiatan KSN dan OSN, kalian bisa memilih ekstrakurikuler bina materi umum. Kemudian yang punya minat dan bakat di olahraga, misalnya sepak bola atau voli, bisa kalian mendaftarkan diri di ekstrakurikuler bina olahraga. Kemudian yang berminat di rohani Islam seperti tilawah, hifzil Quran, itu bisa di ekstrakurikuler rohis. Kemudian untuk yang suka menulis karya ilmiah bisa di ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Dan yang terakhir yang punya minat dengan kesehatan ya atau kegiatan-kegiatan medis itu bisa kalian aktif di kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Nanti di sana kalian akan bertemu dengan para pembina kalian yang langsung memang berada di bidangnya masing-masing. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anakku. Oh ya, yang mau bertanya boleh angkat tangan kaitannya dengan fasilitas dan kegiatan-kegiatan di MTS. Ibu berikan kesempatan. Udah kamu di mana? Bisa baca ambil ya. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan klik tombol reaction di bawah dengan jempol saja. Nanti baru saya aktifkan mic-nya yang mau bertanya. Oke, Rehan Dev Dwi. Oke, Rehan Dwi ya, silakan bertanya. Oke. Silakan. Ustadz, kapan kita sekolah, Ustadz? Bagaimana? Kapan kita sekolah, Ustadz? Oke, nah, nanti kita catat dulu. Nah, terus siapa lagi yang mau bertanya? Jempol, jempol. Kasih jempol biar saya tahu. Yang mau bertanya tentang materi yang dikasihkan tadi. Apa sih? Dari 200 orang ini tidak ada yang mau tanya kah? Mabar, siapa ini? Mabar. Oke, jempol dulu yang mau bertanya. Masih Bang, Zubair masih. Zubair, kayak hilang dari peredaran jangan. Oke, Zubair silakan. Pak, Assalamualaikum Pak. Pak, Ustadz, mana nih? Saya sekolah saja tidak bisa, apalagi melakukan kegiatan Pak. Nah, tanyanya langsung dari sebentar. Ini pertanyaannya jangan ke saya ini moderator atau apa di sini. Tanyanya langsung ke Ibu tadi. Ya, Ibu sarana prasarana itu. Tanyanya langsung ke situ saja. Jadi apa tadi pertanyaannya, Zubair? Gini Ibu, Silakan. sebenarnya ini kita mau lakukan kegiatan, tapi kok ini kita belum bisa ke sekolah. Bagaimana Bu? Tidak ada Pak. Oke, ibunya langsung jawab saja ya. Silakan. Iya, Bu.
Belum, Jah. Yang bertanya kapan sekolah? Itu dari Raihan. Ya, baik. Ibu langsung jawab pertanyaan dari Raihan. Kapan kita sekolah? Nah, Raihan bertanya kapan kita sekolah. Nih, hari ini kita sudah sekolah nih, sama. Mulai dari kemarin sudah, ya. Cuma Maksudnya aktivitas seperti biasa di dalam sekolah, Ibu. belum bisa kita lakukan, ya, karena kita masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah daerah setempat. Ya. Sabar saja, tetap nanti kita belajar di rumah secara daring, ya. Nanti setelah kegiatan pertama, nanti teman-teman di bagian pembelajaran akan ikut jadwalnya. Tetap belajar, tetap semangat. Kemudian pertanyaan dari yang kedua dari Zubair. Baim. Zubair ini kebetulan Ibu siap. saya, ya Baim. Pertanyaannya tadi bagaimana kamu mengikuti kegiatan sekarang kita belum sekolah. Nah, ini tentunya semua kalian yang ada di rumah sudah penasaran di MTS itu bagaimana ya. Ini kita mau ikut kegiatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada kegiatan olahraga, kegiatan seni. Ini kapan? Kita belum bisa. Nah, kegiatan yang Ibu sampaikan tadi ini hanya kegiatan yang ada di MTS. Kalau kalian sudah masuk sekolah nanti, maka kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan minat. Tapi itu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan kokurikuler, itu tidak ada yang bilang, oh saya tidak minat ke sini, saya tidak minat ke sini. Semuanya wajib ikut, ya. Jadi yang sudah ingin sekolah, yang sudah ingin pakai pakaian putih biru, nah bersabar ya, nanti akan ada informasi dari madrasah kalau memang kita sudah dibolehkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, terima kasih, itu saja jawabannya. Masih ada lagi pertanyaan? Jelaskan nanti. Baik, itu tadi jawaban dan juga penjelasan dari Ibu Wakamat Sarana dan Prasarana selaku pemateri pada pagi hari ini telah menjawab dua pertanyaan dari Ananda Raihan dan juga Baim. Jadi yang masih ingin bertanya, kami persilakan kepada peserta Matsama untuk mengklik reaction yang ada di bawah handphone anak-anakku sekalian dengan mengklik tanda jempol. Silakan. Oke, Siti Safara. Siti Safara. Oke. Silakan Siti Safara. Siti Safara, silakan untuk bertanya. Siti Safara, dengar Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengar wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, silakan. Ustaz, kapan pembagian kelas berlangsung? Kapan pembagian kelas berlangsung? Oke, silakan. Yang lain. Terima kasih, Siti Safara. Oke, Rahmi Mutia. Rahmi Mutia. Jokesnya anak tadi. Silakan Rahmi Mutia. Yang ingin bertanya, Rahmi Mutia. Rahmi Mutia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustadz.
Ustadz, apakah kalau saya sudah masuk, jika saya sudah masuk sekolah, bisa saya memilih 2 ekstrakurikuler, Ustadz? Jika saya masuk sekolah, bisa Apakah memilih 2 ekstra ya. Iya, Ustadz. Baik, terima kasih. Cukup 2 dulu yang bertanya pada sesi kedua ini. Kami serahkan kepada Ibu Wakamat Sarana dan Prasarana untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ananda Siti Safara, kapan pembagian kelas? Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Rahmi tadi, jika saya masuk sekolah, apakah saya boleh memilih 2 ekstrakurikuler? Kepada Ibu kami persilakan. Baik, untuk Rahmi ya, yang pertama, Safara. Ya. Pertanyaan dari Safara, kapan pembagian kelas? Nah, untuk tahun sebelumnya, itu biasanya setelah kegiatan matsama, itu kelas untuk kelas 7 itu sudah bisa kalian lihat ya. Jadi nanti sabar saja, nanti ada informasi ya website ya setelah kegiatan matsama ini. Kelas kalian akan diinformasikan bersama dengan guru wali kelasnya. Jadi nanti setelah kelas dibagikan, wali kelas juga kalian sudah tahu, nanti wali kelas akan membentuk grup WA kelas. Ya, nanti kalian bisa langsung ngobrol dengan wali kelas kalian atau langsung bertanya terkait dengan kegiatan-kegiatan belajar di sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Rahmi, ya, apakah kalau saya sudah masuk sekolah, saya boleh memilih 2 ekstrakurikuler? Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler itu syaratnya boleh lebih dari 1, ya, boleh lebih dari 1, tergantung kemampuan kalian. Kemampuan kalian juga pembagian waktu nanti akan ditelusuri oleh guru BP. Ya, jadi nanti mereka melihat tidak hanya minat, jadi kalau minatnya 2, lihat juga dengan bakat kalian. Nah, bakatnya lebih kemana? Kalau seandainya memang kalian memilih lebih dari 1, kemudian memang bakat kalian tidak terlalu dominan di salah satunya, maka guru BP akan berdiskusi untuk kamu lebih dominan kemana ya. Takutnya nanti ketika dua-duanya atau lebih dari 2 kalian pilih, kemudian kalian hanya mampu 1, mampu dalam arti mungkin membagi waktunya, kemudian belajarnya, jadi bisa ditelusuri kembali oleh Bapak Ibu Guru BP. Ya, demikian jawaban Ibu. Baik, sekarang waktu Pak Moderator. Waktu sekarang tepat pukul 10 kurang 10 menit. Ya. Sudah. Waktu sudah diberikan oleh panitia sudah berakhir. Ibu tutup dulu ya. Baik, terima kasih anak-anakku atas perhatian anak-anakku di rumah ya, meskipun dalam keadaan ini masih tetap mau mendengarkan materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nanti setelah ini masih ada 1 materi lagi, jadi jangan dulu matikan, ya masih ada 1 materi lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakamat Kesiswaan. Baik, materi dari saya akhiri dulu. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian. Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Wakamat Sarana dan Prasarana, Ibu Rahmawati Purnamasari, SPD, yang telah berkesempatan untuk memberikan materi kepada siswa-siswi baru peserta Matsama MTS Negeri 1 ND tahun pelajaran 2020-2021. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ibu Wakamat Sarana dan Prasarana tadi, maka berakhir pula untuk rangkaian kegiatan untuk yang pertama ini, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Akbar Ibu. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jojo. Di kolom pesan, tadi ada salah satu siswa yang bertanya, Ustadz, kapan matsamanya selesai? Ya, insya Allah matsama selesai pada hari ini. Ya, nanti setelah penyampaian materi oleh Pak Akbar selesai, maka berakhir pula kegiatan matsama dan insya Allah akan ditutup secara langsung oleh Bapak Kepala Madrasah. Bagi yang ingin bertanya-tanya bisa melalui kolom chat. Ustadz, besok lanjut lagi kah? Minta maaf, kegiatan matsama berakhir pada hari ini dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kegiatan sekolah seperti biasa, yaitu sekolah jarak jauh dari rumah dengan menggunakan aplikasi e-learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa syukrillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak, Ibu, orang tua, wali peserta didik baru yang saya hormati, yang sedang mendampingi anaknya, siswa-siswi peserta didik baru yang Bapak bahagiakan dan Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat melaksanakan salah satu program MTS Negeri Ende, yakni Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah sebagai program rutinitas di MTS Negeri 1 Ende melalui Wakamat Kesiswaan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa sebagai umatnya, marilah kita haturkan puji, haturkan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia termasuk kita ini, insyaAllah. Mudah-mudahan kita juga mendapat manfaatnya, syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anakku yang Bapak banggakan, Anda seluruhnya sebanyak 288 siswa. Anda termasuk siswa yang beruntung karena Anda diterima di MTS Negeri 1 Ende dan Anda mempunyai kesempatan untuk belajar, untuk menimba ilmu di MTS Negeri 1 Ende.
Bapak harap memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar di MTS Negeri 1 ND agar kelak nanti Anda menjadi manusia yang baik, manusia yang berkualitas, manusia yang prestasi demi untuk diri Anda, keluarga Anda, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Rasanya tak lengkap, kata orang bijak, tak dikenal maka tak sayang. Perlu kami memperkenalkan diri lewat kesempatan yang baik ini. Nama saya, nama lengkap Akbariwu, nama panggilan Akbar. Saya ditugaskan di MTS Negeri 1 ND sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris dan juga sebagai tugas tambahan yaitu wakamat kesiswaan. Berikut perlu saya sampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yakni tentang keorganisasian dan tata tertib. Anakku sekalian, sebelum saya lanjut dengan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Selama 2 hari atau 3 hari dari hari simulasi, bahkan seterusnya, kita masih dalam kondisi wabah. Kita belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di MTS Negeri 1 ND secara tatap muka. Karena ini semua kita harus sesuaikan dengan instruksi pemerintah. Karena sekarang anakku sekalian tahu bahwa selama 3 bulan kita masih dalam wabah pandemi Corona COVID-19. Tapi insya Allah suatu saat nanti kita akan bergabung bersama di MTS Negeri ND dan Anda akan lebih kenal MTS Negeri ND seperti apa. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Semoga Allah menjauhkan penyakit ini secepatnya. Anakku yang Bapak banggakan. Berbicara tentang organisasi, di sini Bapak hanya menyampaikan kepada anakku, di lembaga MTS Negeri 1 ND, wadah yang memberi kesempatan kepada siswa adalah organisasi intrasekolah. Yang namanya organisasi pasti anakku sudah tahu di SD, mungkin belajar di SD juga. Pasti di situ mempunyai struktur yang jelas. Yang pertama, kalau di wadah OSIS MTS Negeri 1 ND, secara struktur, pertama ketua. Yang kedua, wakil ketua. Yang ketiga, sekretaris. Yang keempat, bendahara. Yang kelima, seksi-seksi bidang. Kalau di MTS Negeri ND atau MTS Negeri 1 ND, anakku sekalian, bidang-bidang yang diembankan dalam organisasi OSIS di MTS Negeri 1 ND sebanyak 8 bidang. Untuk itu, bidang yang pertama yang kita embangkan adalah bidang ketuhanan yang Maha Esa. Bidang ini, ketika Anda bergabung di dalam sebuah organisasi, Anda akan mewujud nyatakan bidang ini. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan kegiatan keagamaan, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat yang biasa dilakukan oleh kakak-kakakmu di MTS Negeri 1 ND. Insya Allah Anda juga mempunyai kesempatan. Bidang yang kedua, bidang kepribadian, berbangsa dan bernegara. Bidang ini supaya anakku ketahui bahwa perwujud nyataan bidang ini, salah satu contoh, upacara
apel bendera yang dilakukan oleh MTS Negeri 1 Ende setiap hari Senin sebagai program rutin mingguan. Selain upacara hari Senin, setiap hari besar nasional juga kita laksanakan di MTS Negeri 1 Ende. Itu merupakan contoh daripada bidang kepribadian, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, bidang pendahuluan bela negara. Di sini saya garis bawahi lebih fokus kepada tata tertib lingkungan madrasah. Semua elemen yang ada di madrasah harus mengikuti instruksi yang ada di tata tertib. Yang kelima, bidang organisasi politik dan kepemimpinan. Anakku sekalian, salah satu contoh kecil bidang kepemimpinan ketika Anda bergabung di MTS Negeri 1 Ende, insya Allah Anda akan membentuk sebuah kelompok kecil yang namanya rombel atau kelas. Tentu pada gilirannya Anda akan mendapat kelas, siapa yang mendapat kelas A, kelas 7A, kelas 7B, dan seterusnya, insya Allah akan diinformasikan nanti oleh bagian informator melalui website. Bapak berjanji tentang pembagian kelas ini, supaya anakku ketahui, kamu akan dapat informasi ini melalui web MTS Negeri 1 Ende, insya Allah pada hari Jumat jam 9 pagi. Kami akan bekerja untuk Anda, melayani untuk Anda supaya lebih jelas. Tidak menjadi suatu pertanyaan yang berkelanjutan bagi anakku sekalian. Bidang yang keenam, yaitu bidang keterampilan wirausaha. Anakku sekalian, bidang wirausaha ini insya Allah kita akan merencanakan ke depan dalam bidang ini dalam wadah organisasi MTS Negeri 1 Ende. Kita akan membentuk sebuah koperasi sekolah kalau memungkinkan. Karena ini adalah salah satu untuk mengajak Anda supaya Anda bisa melatih diri dalam sebuah organisasi dalam bidang keterampilan wirausaha. Yang ketujuh, bidang kesegaran jasmani dan kreasi. Anakku sekalian, bidang ini Anda akan diberi kesempatan seluas-luasnya oleh MTS Negeri 1 Ende. Di sana Anda akan dilatih, akan dibimbing oleh guru pembina atau guru pembimbing dalam bidang olahraga, jasmani, dan kreasi. Salah satu contoh di antaranya adalah permainan sepak bola atau futsal dan lain sebagainya. Nanti ada guru-guru pembimbing akan melatih Anda secara program. Nanti insya Allah pada hari apa informasinya akan diberikan. Yang terakhir, bidang persepsi dan apresiasi seni. Anakku sekalian, bidang ini akan membimbing anak dalam arti dengan berbagai macam cabang-cabang seni. Salah satu contoh, di bidang keagamaan, kita akan menghadapi dengan kelas meeting atau kompetisi kelas. Di situ salah satu contoh real yang akan kita berikan kepada anakku sekalian, yakni seni membaca Al-Quran atau tilawatil Quran. Itu salah satu contoh seni dalam bidang agama. Bidang umum, misalnya olahraga, bagi anakku yang punya kompetensi, yang punya talenta, yang punya kemampuan yang sangat baik dari SD, apalagi ada beberapa anakku dari SD yang pernah prestasi. Bapak harap sampai di MTS Negeri Ende, jangan sembunyikan Anda punya kemampuan. Tampilkan Anda punya kemampuan sehingga kita bersaing baik dalam tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Insya Allah kita akan program ke depan. Anakku sekalian, tentang keorganisasian OSIS ini, Bapak kira seperti itu. Jadi mungkin lebih banyak lagi nanti tunggu pada saat kita bertatap muka.
Lalu anakku sekalian, sebagai informasi bahwa di dalam wadah Wakamat Kesiswaan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Terutama kegiatan non-akademik atau keterampilan. Salah satu contoh, kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini anakku sekalian, di sana ada 4 orang bapak ibu guru yang ditunjuk sebagai pembina kepramukaan. Yang pertama, sebagai koordinator, supaya anakku ketahui, yaitu Kakak Idris Embu Bandaroja SPD. Yang kedua, anggotanya sebagai asisten dalam latihan kepramukaan, 3 orang, yakni Kakak Sarjan SPD, Kakak Purnama Daimasari SPD, dan Kakak Zulkarnain. Dalam kegiatan pramuka ini akan Anda laksanakan kegiatan pramuka terprogram dan terjadwal. Kalau di MTs Negeri 1 ND akan dilaksanakan setiap hari Jumat sore. Jadi setiap hari Jumat Anda mempunyai kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 latihan bersama. Dan suatu ketika nanti kita akan tampil dalam masyarakat dalam bentuk baik kemah besar maupun kemah kecil. Selama ini kakakmu sudah pernah baik tingkat kabupaten maupun provinsi, bahkan tingkat nasional. Insya Allah. Yang berikut, kegiatan ekstrakurikuler Bina Rohani. Kegiatan Bina Rohani ini anakku sekalian, di MTs Negeri 1 ini memang wadahnya kerohanian di bidang agama yang namanya madrasah. Berbicara madrasah pasti hebat dalam bidang agama. Anakku sekalian, kalau memang anakku belum mampu, atau sebagian Bapak yakin ada yang sudah mampu, bahkan ada yang sudah lancar membaca Al-Quran, nah disinilah menjadi tempatnya untuk kita belajar Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, tetapi memahami, menghafal, dan mengerti tentang isi kandungan Al-Quran. Di sini juga ada pembina-pembina yang ditunjuk untuk membina atau mendidik anakku sekalian. Tentunya waktu yang kita akan laksanakan insya Allah pagi itu akademik melalui guru Quran Hadis, sedangkan sore hari ada pembina-pembina khusus. Salah satu contoh sebagai koordinator adalah Ibu Dr. Anda Siti Jerni SPD dan teman-teman lainnya yang tidak bisa Bapak sebutkan lagi. Yang kedua, ekstrakurikuler Bina Olahraga. Ekstrakurikuler Bina Olahraga ini anakku sekalian, banyak cabang-cabang ekstrakurikuler yang diemban oleh MTs Negeri 1 ND. Ada beberapa cabang yang akan Anda ketahui. Yang pertama, sepak bola, terus futsal, volleyball, basketball, dan cabang-cabang atlet lainnya. Untuk anakku ketahui bahwa pembina dalam bidang ekstrakurikuler sebanyak 3 orang, yakni Bapak Maskur Hussein SPD, Bapak Indra Gunawan SPD, dan Bapak Chandra Rekodi SPD. Karena mereka ini adalah mempunyai akademi khusus atau mempunyai disiplin ilmu yang sangat hebat. Kenapa? Berbicara madrasah hebat, pasti guru-gurunya hebat. Tapi hebat yang mana? Hebat yang bermartabat. Anakku sekalian, kesempatan yang akan kami berikan kepada Anda untuk menyaingi kompetisi dengan kelas-kelas lain
yakni sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, yakni pada kegiatan kelas meeting. Jadi kegiatan kelas meeting, semua cabang olahraga, semua kelas, baik kelas 7 sampai kelas 9 dengan timnya masing-masing, akan siap-siap untuk menghadapi dengan kelas lain. Supaya menjadi kelas yang prestasi dan kelas yang bisa dinobatkan untuk ke tingkat-tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan juga sekolah tidak diam begitu saja. Anak-anakku yang punya prestasi akan dibimbing tindak lanjut oleh guru-guru pembina dan diberi penghargaan yang sangat memuaskan. Salah satu contoh adalah seperti piala untuk kelas-kelas yang juara. Jadi kelas-kelas ini adalah salah satu contoh piala bergilir. Piala bergilir pertandingan futsal. Nanti ada perlombaan yang lain lagi. Beda pertandingan maupun perlombaan. Insya Allah Anda akan bergabung di MTS Negeri Ende. Pasti anakku senang kan? Senang tidak? Ya, pasti anakku senang. Yang berikut, ada juga program Palang Merah dan usaha kesehatan sekolah. Anakku sekalian, di sini Pak lebih garis bawah adalah usaha kesehatan sekolah atau UKS. MTS Negeri Ende punya unit UKS. Jadi anakku sekalian atau maupun guru akan bersama-sama mengunjung atau ke UKS kalau memang ada masalah tentang gangguan kesehatannya. Insya Allah MTS Negeri Ende siap untuk melayani kepada anakku yang mengalami masalah kesehatan. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain anakku sekalian, karena kegiatan-kegiatan ini terprogram dengan baik di bidang kesiswaan. Selain itu, yang menyangkut dengan kualitas akademik akan dilombakan dalam bentuk KSM dan OSN. KSM dan OSN sini adalah KSM atau OSN Matematika dan pembimbingnya juga sebanyak 5 orang. KSM atau OSN IPA, pembimbingnya sebanyak 6 orang. KSM dan IPS, pembimbingnya sebanyak 4 orang. Jadi disinilah anakku sekalian, tempat akan Anda menimba ilmu, akan Anda belajar di MTS Negeri Ende. Yang penting, Bapak harap semangatmu tetap ada di pundak Anda. Karena apa? Orang yang masuk MTS yang dulunya slogan madrasah lebih baik madrasah. Tetapi 2019 berubah slogannya menjadi madrasah hebat bermartabat. Jadi anakku, setahu kami bahwa Anda masuk berarti siswa harus hebat. Bukan gurunya saja yang hebat, bukan sekolahnya saja yang hebat, bukan gedungnya saja yang hebat, tetapi anakku yang lebih hebat dari semuanya. Anakku sekalian, sebelum Bapak akhiri, tolong dengar baik-baik. Jangan ribut dulu. Informasi dari Bapak ini penting. Karena Anda belum ada kelas. Kalau kamu ribut, berarti kelas tidak ada. Kalau kamu ribut. Jadi, dengar baik-baik. Kelas Anda akan lihat pada hari Jumat jam 9. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak harap ada masalah, tolong kunjungi website MTS Negeri Ende. Karena kita belajar dari rumah, tidak bisa ke sekolah. Sekolah kita melalui website. Itu pelayanan MTS Negeri Ende secara online atau daring. Jadi jangan bosan-bosan kunjung website. Mulai besok atau sebentar kunjung memang, jangan sampai informasi-informasi baru
Yang ketiga, Bapak mohon, sekali lagi, yang ketiga Bapak mohon, masih banyak data yang belum lengkap. Ingat, data yang belum lengkap. Berbicara data berarti ada di kesiswaan. Data siswa berarti ada di kesiswaan. Bagi yang belum lengkap, bahkan semuanya Bapak minta, mulai hari Sabtu, Anda harus kirim. Saya ulangi, Anda harus kirim dokumen sebanyak 2 yang kami minta. Dokumen berupa kartu keluarga, karena kartu keluarga tidak bisa baca di sini, bahkan ada yang rusak dalam perjalanan. Yang kedua, nomor NISN. Ingat, NISN itu kalau tidak ada, berarti kami tidak bisa cover. Saya ulangi, hari Sabtu, Anda kirim nomor EISN, itu satu. Dan yang kedua, kartu keluarga difoto melalui HP Anda, kirim WA 4 orang guru. Sudah ada. Nanti kalau Anda sudah dapat kelas AB, itu salah satu guru, namanya Pak Kasmir, nanti di WA dia, itu kelas AB. Jangan kelas yang lain kirim pada Pak Kasmir, itu salah. Yang kedua, kelas CD, kirim melalui nomor Pak Hasim. Yang ketiga, kelas EF, kirim nomor WA melalui Pak Sarjan SPD. Dan yang terakhir, GH, karena kita 8 kelas sampai di H, kelas GH kirim melalui Pak Asis. Jadi Pak Asis untuk kelas GH. Dari mana Anda tahu nomor ini? Silakan Anda kunjung website MTS Negeri 1ND. Di sana terlalu banyak informasi. Jadi mulai sebentar, besok kunjung terus ke website. Jadi saya kira lebih jelas nanti insya Allah melalui website informasinya. Dan di sana dengan operator Bapak Ismail yang punya pakar di sana tentang bagaimana website, bagaimana online, bagaimana daring, bagaimana hubungan-hubungan langsung untuk bisa saling komunikasi antara sekolah dengan orang tua atau siswa. Nanti di sini ada operatornya yang namanya Pak Ismail yang biasa Anda kirim nomor. Jadi baik anakku sekalian, karena waktu yang membatasi kita, lebih dan kurangnya Bapak menyampaikan mohon maaf dahulu kepada orang tua, wali murid peserta baru. Saya atas nama kepala sekolah, kepala Madrasah Negeri 1ND menyampaikan terima kasih banyak yang sudah menitipkan anaknya di MTS Negeri 1ND, karena salah satu madrasah yang terbaik di Kabupaten ND. Jadi saya mohon maaf, anakku sekalian, bersabarlah, bersabar. Jauh di mata, dekat di hati. Semoga MTS hebat, bermartabat sepanjang masa. Forever. Thank you very much. Salam madrasah dari MTS Negeri 1ND. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah kalian dengarkan tadi informasi kesiswaan. Jadi saya hanya tambahkan dan ingatkan sedikit bahwa pada hari Jumat jam 9 kalian silahkan cek di website MTS Negeri 1ND untuk mengetahui kelas kalian. Artinya dengan selesainya matsama nanti,
bahwa kalian sudah dinyatakan sebagai siswa MTS Negeri 1 ND. Jadi pada hari Jumat, paham ya? Jempolnya. Kalau paham jempol. Oke, mantap. Jempol. Siapa lagi yang ada jempol-jempol di sekolah semua? Jempol Muhammad Jundi, mana jempolnya nih? Aditya Sapitra, mana jempol? Aldi Fairuz, jempolnya mana? Oke, semua paham ya? Semua paham yang dibicarakan tadi? Jadi untuk hari Jumat jam 9 kalian akan mengetahui kelas kalian, entah kelas A, B, C, D, dan seterusnya. Itu nanti ceknya di website. Ingat, di website www.mtsn1nd.sch.id. Oke, sambil tunggu. Oh ya, dan satu lagi. Pada hari Sabtu nanti akan kirim secara online foto, dalam bentuk foto, kartu keluarga, dan NISN ya. Oke, sambil tunggu Kepala Madrasah untuk sebentar lagi kita penutupan. Kalian silakan menyaksikan profil guru-guru kalian ini, supaya nanti kalian tahu guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab. Silakan kalian nonton dan nikmati sajian istimewa dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ND. Dengan menyebut namamu, berlindungku sepanjang waktu, agar ku ingat selalu dan berharap ridhomu. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mengagumi kebesarannya, pencipta alam semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucaplah alhamdulillah, segala
semesta, Zat yang maha sempurna, tak ada yang menandinginya. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata. Akhiri ucaplah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kasih. Oh, ambilkan. Ya. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Orang tua murid peserta didik baru yang kami hormati, anak-anakku peserta didik baru MTS 1ND tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dan inayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan bersama selama 3 hari. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang setia termasuk kita. Mudah-mudahan dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, tetap dalam sanubarimu
madrasah hebat bermartabat. Sekali lagi, madrasah hebat bermartabat. Insya Allah. Untuk itu, pada saatnya, hari terakhir, acara penutupan. Untuk itu, sebagai acara penutupan, akan ditutup Bapak Kepala Madrasah Negeri kepada Bapak, waktu kami silakan. Halo guys, assalamualaikum guys. Sekali lagi di mana saja berada, saya ucapkan rasa hormat untuk orang tua kami. Khusus anakku yang tercinta, anakku yang Bapak kagum dan sekaligus yang kami rindukan. Semoga marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, dan teristimewa juga karena kesempatan pada kita mulai hari ini kegiatan bersama sampai hari ini. Mudah-mudahan anak semua termasuk keluarga besar ini dalam keadaan salam dan salawat untuk kita amat anak-anakku yang tercinta, anak-anakku yang tersayang, terima kasih banyak sekali lagi kamu sudah memilih MTS Negeri 1 ini. Diam. Semoga pilihan anakku persetujuan dari orang tuamu, persetujuan orang tua. Pegawai akan siap menyambut anakku, baik dalam posisi sementara melalui virtual atau daring, Ataupun lebih bagus lagi, semoga kita segera bertemu untuk bertatapan langsung. Dan anak-anakku sekalian, pesan Bapak sebelum saya nutup. Pertama, bangunlah disiplin sebagai seorang siswa MTS Negeri 1 ND sekarang. Bangunlah disiplin, sekali lagi disiplin. Disiplin menjadi kunci kesuksesan anakku ke depan. Disiplin di rumah, yaitu pertama belajar. Dan itu menjadi kewajiban utama anakku sebagai seorang anak dan sekaligus sebagai siswa. Yang kedua, taat, disiplin betul apa yang diperintahkan kedua orang tua. Membantu dia, karena mereka lah yang membuat kita selamat dunia akhirat. Sekali lagi pesan Bapak, disiplin untuk taat kepada kedua orang tua. Dan dengan ketaatanmu, ada di tangan salah satu adalah keredaan orang tua. Dan insya Allah, Allah akan meridai karena atas keredaan orang tua. Dan yang ketiga, pesan Bapak, suasana COVID ini, jaga betul kesehatan. Sebagai siswa MTS Negeri 1 ND yang hebat dan martabat, kita bangga
Kami juga bangga, kami rindu, sekaligus semangat agar anakku jaga betul protokol kesehatan. Tidak boleh ikut seperti anak-anak yang lain, karena jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, itu penting. Dan itulah sekaligus anakku sadar atau tidak, kamu telah menjaga secara langsung ataupun tidak menjaga marwah MTS Sanawiyah Negeri 1 ND. Apabila kamu lakukan itu yang Bapak pesan, berarti Anda telah punya andil besar untuk menjaga nama baik Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ND. Dan insya Allah madrasah kita berusaha untuk ke depan menjadi hebat dan martabat. Nah, anakku yang sekarang punya bakat, punya kemampuan prestasi, insya Allah kita akan sama-sama agar bakat dan prestasi yang kamu miliki terus kita asah agar lebih maju lagi pada level-level, pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sekali lagi, materi yang disampaikan oleh pemateri, baik dari kurikulum, dari kesiswaan, maupun dari humas, dari sarana prasarana perlu diingat. Dan ada penayangan nama-nama guru dengan bidang studinya perlu dihafal. Ini pesan Bapak. Ini supaya walaupun kita masih jarak jauh, tapi kamu sudah mulai kenal dari sisi wajah, namanya, dan apalagi punya nomor HP, tinggal anakku berkomunikasi apabila ada kebutuhan-kebutuhan. Dan bila ada kesulitan, jangan segan-segan sampaikan ke pihak madrasah ataupun langsung kepada saya. Kami akan terima dengan tulus dan ikhlas. Apabila ada hambatan, ada kekurangan, ada masalah, jangan berdiri sendiri dengan orang tua. Ketemu langsung pihak sekolah ataupun langsung ke saya. Insya Allah, Bapak dengan teman-teman siap melayani. Ya. Sebelum saya akhiri, mari kita tepuk tangan dalam arti dengan semboyan kita, madrasah hebat bermartabat. Saya bilang madrasah, kamu bilang madrasah, saya bilang madrasah, kamu bilang madrasah hebat bermartabat. Bisa dengar suara Bapak? Bisa. Ya. Bisa. Bapak terakhir. Jadi apabila ada kesalahan, langsung kedua orang tua semua.
lagi mohon Tolong Mas teleponnya. Tadi Tolong dia. disampaikan oleh Bapak Kepala bahwa Tolong dia. Woi, tolong dia, woi. sudah Gambar jam. dan negeri Rasa hebat bermartabat. Madrasah hebat. Madrasah hebat. Madrasah hebat. Madrasah hebat. Madrasah hebat dan martabat. Madrasah hebat dan martabat. Kamu tidur. Hebat. Tolong diam kok. Diam. Tolong diam. Bisa diam tidak? Tolong diam. Diam, Ustaz, ada video.
Ini dia. Mati mic-nya tuh. Yuna tak benar kok. Ali sebagai ketua, Ali sebagai Alis Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.